Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Salam jumpa sahabat, kembali kita ikuti Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat 19 Maret 2021 bersama saya Anjani. Kita awali Buletin Jawa Timur dari Ninda Alivia Persada FM. Percepat layanan Adminduk, Bupati Blitar launching program Si Jaran Ijo. Bupati Blitar Rini Syarifah meluncing program inovasi jemput bola rentan Adminduk Iso Jujuk Omah atau Si Jaran Ijo di Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto. Hal ini dilakukan guna mempercepat pelayanan administrasi kependudukan Adminduk di tingkat bawah. Rini menjelaskan pelayanan publik di Kabupaten Blitar terutama mengenai layanan Adminduk harus diperbarui agar masyarakat semakin mudah dan nyaman. Menurutnya dengan adanya program Si Jaran Ijo dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika hendak mengurus Adminduk, karena proses perekamannya dilakukan dengan cara berkunjung ke rumah penduduk. Ia berharap keberadaan program Si Jaran Ijo dapat membantu penyelesaian pendataan bagi mereka yang rentan usia seperti sakit atau lumpuh, terlantar, terpencil, dan lain sebagainya. Dari launchingnya Jaran Ijo yang pertama, saya berharap ini masyarakat bisa terlayani dengan cepat dan valid ya datanya mereka. Rini menambahkan, pelayanan publik merupakan salah satu 5 prioritas kerja Bupati dan Wakil Bupati Blitar sehingga pelayanan prima kepada masyarakat menjadi target kinerja selama 100 hari. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Untuk informasi berikutnya dari Kirana Nisa Mahardika FM. 2.000 pedagang Kota Blitar terdata sebagai sasaran vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Sobat, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Kota Blitar masih terus berjalan secara bertahap setelah diberikan ke jajaran TNI Polri, ASN, dan pegawai pemerintahan. Kini kelompok pedagang memasuki tahap pendataan dan menunggu jadwal vaksinasi. Didi Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kota Blitar dikonfirmasi Selasa, 16 Maret 2021 mengatakan, sesuai data sementara, terdapat 2.000 pedagang yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2. Namun jumlah ini belum final karena pendataan masih berjalan sehingga jumlahnya diperkirakan bertambah lagi. Menurutnya ada sebagian koordinator atau pengelola kios pedagang di pasar tradisional yang belum menyetorkan data penerima vaksin. Oleh karena itu pihaknya akan menjalin koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai leading sektor yang menaungi pedagang di pasar tradisional dan modern di Kota Blitar. Didi menegaskan vaksinasi untuk pedagang ini tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik atau pengelola kios dan toko, namun karyawan yang bekerja pun akan mendapatkan kuota. Sedangkan untuk realisasinya sendiri akan dilakukan secara bertahap di fasilitas kesehatan yang bersinergi dengan dinas setempat. Pedagang harus dikumpulkan data-data dulu. Kita perlu strategi ya. Pedagang ini kan tentunya teknis yang belum pelaksanaan, tetapi tadi merencanakan bagaimana teknis yang terbaik pelaksanaan itu untuk pedagang. Disinggung mengenai jadwal vaksin bagi pedagang, Didi belum bisa memastikan karena saat ini masih berlangsung vaksinasi bagi tokoh agama, guru, pegawai BUMN, dan lansia. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dan selanjutnya dari Amanda Suara Madiun menyampaikan informasinya peringati HKG ke-49 TPPKK Kota Madiun gelar kegiatan bulan timbang dan pemeriksaan pap semir serta IFA secara gratis. Sebagai rangkaian dari peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK atau HKG ke-49, tim penggerak PKK Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan bulan timbang dan pemeriksaan pap smear serta IFA secara gratis. Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Adapun kegiatan bulan timbang berlangsung di Posyandu Jambu, Kelurahan Winongo, Kota Madiun. Ketua tim penggerak PKK Kota Madiun, Hajah Yuni Setiawati Maidi SPD MPD bersama kader Posyandu mengunjungi balita dari rumah ke rumah untuk melakukan penimbangan berat badan dan mengukur tinggi badan balita. Selanjutnya, memberikan vitamin A berwarna biru untuk bayi berusia 6-11 bulan dan vitamin A berwarna merah untuk balita usia 12-59 bulan. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita dan ibu hamil berupa susu dan biskuit sebagai pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi seimbang. Sementara itu, pelaksanaan pemeriksaan pap smear dan IFA berlangsung di Panti PKK Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Kegiatan ini diikuti oleh perempuan usia produktif dari 27 kelurahan di Kota Madiun. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi dini potensi kanker serviks atau kanker leher rahim terhadap wanita.
Tak hanya pemeriksaan pap smear dan IVA, para peserta juga dapat mengikuti pengecekan kesehatan secara umum. Di antaranya tekanan darah, kolesterol, dan asam urat. Amanda, Suara Madiun. Dan berikutnya dari Mega Kristi, RGR FM Tulungagung. ASN Diskominfo lakukan vaksin tahap kedua. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung kembali melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk dosis yang kedua. Vaksinasi kali ini tetap dilaksanakan di PKM Simo Kecamatan Kedungwaru mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Diskominfo Kabupaten Tulungagung diikuti sebanyak 38 orang yang sebelumnya sudah mengikuti vaksinasi dosis pertama. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung terutama di Kabupaten Tulungagung. Jangan takut divaksin, karena vaksinasi COVID-19 suci, aman, halal, dan melindungi. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Selanjutnya dari Panji Harto, Suara Sidoarjo membawa kabar IPNU dan IPPNU gelar pelatihan wirausaha bareng Disparpora. Kegiatan diikuti 50 peserta dari pengurus anak cabang PAC, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama IPPNU Kabupaten Sidoarjo. Ahmad Zaini, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sidoarjo, mewakili Bupati Sidoarjo yang membuka kegiatan ini mengatakan, dengan adanya pelatihan ini akan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha baru dan para peserta bisa jadi tenaga pemasaran di berbagai bidang kegiatan usaha. Ini sebenarnya untuk menumbuh kembangkan wirausaha baru bagi teman-teman pemuda dan pemudi, dengan harapan teman-teman ini bisa nanti ada ya semacam kegiatan baru, bisnis baru lah. Sahabat, pelatihan marketing wirausaha muda pemula Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 dengan tema Be Next Entrepreneur merupakan program baru dari Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Sesudahnya akan ada pelatihan serupa dengan tingkat lanjutan. Kegiatan berlangsung mulai 16 hingga 18 Maret 2021 digelar di Luminor Hotel Sidoarjo. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Dan berikutnya dari Koirun Nisak, Suara Sampang, peringati Isra Mi'raj 1442 Hijriah, Pemkab Sampang datangkan guru besar UINSA. Pemkab Sampang menggelar peringatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah di Pendopo Trunojoyo pada hari Rabu 17 Maret 2021. Pemkab mendatangkan guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Aziz sebagai penceramah. Peringatan tahun ini juga digelar secara live streaming di akun YouTube Kabupaten Sampang. Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat menyampaikan setiap tahun pihaknya mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Hal itu menjadi afirmasi keyakinan terhadap keagungan peristiwa yang menandai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk paripurna. Nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan risalah taufik, tauhid, dan salat 5 waktu. Menurut Wakil Bupati Sampang, momentum peringatan Isra Mi'raj menjadi pengingat untuk bermuhasabah, yakni dengan mengingat betapa besar dan maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan hikmat. Sudah seharusnya tergugah untuk meningkatkan ibadah. Mantan Ketua AKD Sampang itu mengajak masyarakat untuk mengambil hikmah dan ibrah dari sirah Nabi Muhammad. Selain itu, sebagai umatnya selayaknya menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Nabi Muhammad merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hoirunisa, Suara Sampang melaporkan. Dan kabar selanjutnya dari Suara Pasuruan, Yuli Sulistiorini. Satpol PP Kabupaten Pasuruan tertibkan PKL tak tertib aturan. Satpol PP Kabupaten Pasuruan terus melakukan penertiban PKL yang masih berjualan di lokasi yang dilarang. Penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP jadi kegiatan rutin yang digelar seminggu 2 kali dengan lokasi yang berbeda. Rabu kemarin, petugas kembali menertibkan para pedagang buah durian yang berjualan di bahu jalan atau tepatnya di depan kompleks Masjid Muhammad Cengho, Pandaan. Bakti Jati Permana, Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, melalui Nurul Hudayati, Sekretaris Satpol PP bilang masih bandelnya PKL yang berjualan di bahu jalan diduga disengaja karena lokasi itu menjadi jujukan wisatawan atau pengunjung yang ingin berbelanja ataupun beribadah di sekitaran komplek Masjid Cengho Pandaan. Teman-teman itu menyidak tempat-tempat
yang tidak boleh sebenarnya untuk berjualan untuk para PKL. Mungkin bagi mereka bahwa tempat-tempat itu strategis ya, karena mendatangkan pembeli, mungkin hokinya di situ, tapi ya itu tadi mereka tidak tahu bahwa tempat-tempat tersebut dilarang untuk berjualan. Ya, ini kebanyakan di sekitaran Masjid Cengho itu pedagang durian ya, di Bangil itu juga gitu. Seringkali mendapati ya pedagang-pedagang di pinggir-pinggir jalan yang memang yang seharusnya tidak boleh karena ada larangan mengganggu jalan raya. Sebelum ditertibkan, para petugas Satpol PP terlebih dahulu memberikan peringatan lisan dengan tujuan agar PKL berjualan di lokasi yang diperbolehkan. Nurul Hudayati menambahkan, penertiban yang dilakukan bersifat persuasif, tidak sampai membongkar atau bahkan melakukan kekerasan. Yuli Sulistyorini, Suara Pasuruan. Dan berikutnya dari Kevin Chandra, LPPL Suara Gresik. Bupati Gresik sosialisasikan budaya kerja dalam penyederhanaan birokrasi. Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik, mengajak para Kasubag penyusun program, staf khusus pengurus kepegawaian OPD, dan perwakilan staf dari kecamatan se-Kabupaten Gresik untuk melaksanakan penerapan budaya kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gus Yani membuka acara pelaksanaan reformasi birokrasi dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di ruang Graita Eka Praja Kantor Bupati Gresik. Bupati Gresik menyampaikan saat ini kita harus melaksanakan suatu kerjasama, kecepatan, terukur, dan terarah dalam soal pelayanan kepada publik dengan melakukan penyederhanaan birokrasi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Abimanyu Poncoatmojo, Sekda Gresik, beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik juga menyampaikan dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi harus cerdas, membaca situasi, meningkatkan kreativitas, punya strategi, dan banyak inovasi, dan komunikasi antar teman kerja perlu ditingkatkan. Gus Yani juga mengingatkan semua pihak harus berkolaborasi untuk merubah pelayanan publik untuk menjadi lebih baik ke depannya. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Kabar selanjutnya dari Kolik Maulidi, Lalita FM. Diskominfo Pamekasan melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua, dosis kedua. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Pamekasan mendapatkan giliran vaksinasi COVID-19 tahap 2 dosis kedua. Tempat vaksinasi digelar di Aula Diskominfo dengan patuhi prokes COVID-19 ketat dan tim kesehatan yang menyuntik vaksin tetap dari Puskesmas Pademawu. Saat diwawancarai, Kadiskominfo Muhammad menyampaikan pelaksanaan vaksinasi dosis pertama di Diskominfo Pamekasan pada 2 Maret 2021 dan untuk vaksin dosis kedua ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari 16 Maret hingga 18 Maret 2021. Muhammad mengaku mulai dari vaksinasi dosis pertama hingga setelah disuntik pada dosis kedua, dirinya tetap sehat dan bugar, tidak mengalami gejala apapun hingga setelah menjalani proses observasi selama 30 menit. Kalau yang saya rasakan, saya kan bisa mengikuti vaksin dosis yang kedua ya. Yang pertama pada tanggal 3 Maret ya, saya sudah disuntik vaksin dosis pertama. Dan alhamdulillah saat itu nggak ada efek yang berarti. Sampai kemudian dibandingkan vaksin dosis yang kedua hari ini, jadi selama kurun waktu antara vaksin 1 dan kedua itu alhamdulillah nggak ada efek apa-apa. Muhammad menyampaikan vaksinasi dosis 2 ini dilaksanakan selama 3 hari, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Dinkes Pamekasan, yang juga diikuti oleh 2 dinas lainnya, yakni Dinas Pertanahan serta Dinas Perpustakaan. Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat Pamekasan agar dapat memilih informasi tentang vaksin COVID-19 ini dengan baik dan bijak, sebab vaksinasi ini sangat diperlukan untuk tubuh kita sebagai antibodi dan meningkatkan imun tubuh lebih kuat untuk melawan COVID-19 tidak mudah masuk ke dalam tubuh. Holik Maulidi, Lalita FM mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Dan informasi berikutnya dari Akbar Wiana, Blambangan Banyuwangi FM. Anak muda Banyuwangi ekspor produk produksi pestisida. Di tengah situasi pandemi yang tidak menentu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani melepas ekspor perdana produk reduktan herbisida produksi PT Pandawa Agri Industri sebanyak 20.000 liter cairan pengurang dosis obat-obatan kimia pertanian tersebut dikirim ke Malaysia. Pelepasan tersebut dilakukan di pusat pabrik PAI di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat Banyuwangi pada Rabu 17 Maret kemarin. Produk yang diekspor adalah Wheat Solution,
Campuran yang digunakan untuk mengurangi dosis herbisida namun masih memiliki efektivitas yang sama dengan dosis tunggal. Bupati Ibuk mengapresiasi ekspor produk reduktan herbisida ini yang digawangi oleh 3 putra daerah asal Banyuwangi. Produk inovatif ini menjadi bukti bahwa inovasi bisa melahirkan banyak peluang bisnis prospektif. Sedangkan CEO dan founder PT Pandawa Agri Industri, Kukuh Roksa Putra mengatakan, perusahaannya telah mendapatkan pesanan perdana produk reduktan herbisida Wet Solution dari perusahaan raksasa sawit asal Malaysia. Total pesanan dari Malaysia tersebut pada tahun 2021 ini mencapai 100.000 liter. Akbar Wiana melaporkan. Kabar terakhir dari Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi, perwakilan tokoh agama di Kabupaten Ngawi mendapat vaksin. Vaksinasi adalah salah satu bentuk upaya percepatan pembentukan herd immunity di Kabupaten Ngawi. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi secara bertahap dimulai dari tenaga kesehatan, dilanjutkan pelayanan publik termasuk vaksinasi bagi tokoh agama. Digelar Selasa 16 Maret kemarin, sebanyak 60 vaksin didistribusikan kepada perwakilan tokoh agama yang ada di Kabupaten Ngawi, bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi. Dwirianto Jatmiko, Wakil Bupati Ngawi, mengapresiasi antusias para tokoh agama untuk mengikuti vaksinasi. Nah, harapan kita pemerintah daerah pada para tokoh ini tentu saja bisa lebih menjadi media sosialisasi kami kepada seluruh masyarakat atas kedekatan dari para tokoh tersebut pada masyarakat, sehingga untuk proses selanjutnya nanti pasca fungsi pelayanan semua sudah tervaksinasi, nah masyarakat akan lebih mudah menerima setelah mendapatkan penjelasan dari para tokoh. Anto berharap melalui tokoh agama ini bisa ikut serta mensosialisasikan program vaksinasi dari pemerintah dalam penciptaan herd immunity utamanya di Kabupaten Ngawi. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Demikian sahabat informasi yang hadir di Buletin Jawa Timur edisi hari ini, dan akhirnya saya Anjani pamit undur. Terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.